Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan itu dibuat Menteri Agama untuk memastikan penggunaan pengeras suara tidak mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang di dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurut Kemenak, pedoman diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Sudah ada edaran Dirjen Bimas Islam tahun 78 ya. Jadi ini meningkatkan levelnya, diangkat menjadi surat edaran Menteri Agama dalam rangka untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan bersama dan juga tentu kedamaian di antara kita yang sangat multikultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah, misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya sholawat begitu, itu bisa, tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Kemenak mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa surat edaran itu dibuat untuk ketentraman dan kenyamanan bersama. Kemenak terus melakukan sosialisasi mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan menempel surat edaran itu di masjid-masjid. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Ahmad Syamsuddin, Ituan mengabarkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan pengeras suara di masjid dan musola. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola? Sekali Mbak, lah itu kan seruan, azan itu kan seruan Mbak, menyerukan ke seluruh masyarakat, ini loh waktunya sholat. Nah, kalau sekarang diatur, dikecilin ya, lah yang jauh-jauh mana denger, ya kan, padahal dulu zaman Rasulullah, yang namanya Bilal itu, dipilih yang suaranya paling nyaring supaya semuanya dengar gitu loh. Nah ini udah modern. Nah jadi saya sama sekali tidak setuju dengan aturan seperti ini gitu. Sebenarnya gini Mbak ya, orang Islam tuh insan itu pasti tahu lah. Tadi saya udah katakan sebelum jadwal misalkan jadwal duhur kan pasti menang adaan asar. Jadi yang ini nggak bakal merasa terganggu karena udah tahu jadwal untuk melaksanakan adzan atau sholawatan gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada gangguan. Berarti harusnya orang-orang udah pada tahu ya kalau misalnya suara di toa masjid ini hanya keluar pada saat waktu tertentu aja, nggak setiap saat ya Pak? Nggak setiap saat. Andai pun ada itu kan pasti ada program lah. Misalkan di sini pengajian 1 minggu sekali. Orang tahu, oh hari Sabtu ada pengajian. Pasti dengan sendirinya tahu akan ada suara yang keluar gitu kan. Dan itu tidak mengganggu. So far aku setuju sih kalau misalnya sama aturan baru yang baru dikeluarkan pemerintah itu juga kayak belum sempat baca, belum lama dikeluarinnya. Setuju aja sih. Kan suara yang disetel juga tetap keras kedengeran. Cuman mungkin untuk yang agamanya selain muslim atau minoritas jadi lebih kenyamanan bersama aja sih kalau misalnya soal suara itu. Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Kemenak mengatakan penerapan aturan tersebut tidak bersifat kaku. Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola.
Beberapa hal yang diatur dalam pedoman itu salah satunya adalah saat mengumandangkan azan dengan pengeras suara, volume pengeras suara maksimal 100 desibel, termasuk juga mengatur pembacaan Al-Quran atau salawat sebelum kumandang azan. Kemenak mengatakan aturan tersebut tidak bersifat kaku. Ya, jadi pertama tentu juga saya kira harus kontekstual ya dalam implementasinya, dan saya kira masyarakat sangat paham. Di tengah masyarakat seperti Jakarta, di kota-kota besar yang lain, saya kira ini mutlak kita harus sama-sama upayakan ya, ikhtiarkan untuk bisa diterapkan. Tapi di desa-desa, di kampung-kampung, di mana masyarakatnya sangat tidak heterogen begitu, aktivitasnya juga sama-sama saja dan sudah menikmati apa yang selama ini berjalan, bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama, saya kira tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dengan apa yang selama ini mereka terapkan. Toh itu juga mereka nikmati, mereka rasakan, bisa mendatangkan ketentraman dan seterusnya. Jadi ini juga saya kira tidak kaku banget ya. Jadi tentu penerapannya juga tetap apapun itu harus kontekstual. Dan oleh karena itu dalam mengimplementasikan ini ya kami membutuhkan kolaborasi kerjasama dengan civil society, dengan masyarakat ya, dengan Ormas, dengan DMI, dengan MUI, tentu bekerja sama dengan Kementerian Agama di seluruh Indonesia ya, sampai ke desa-desa. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan berarti tadi tidak ada aturan hukum jika kemudian aturan ini dilanggar begitu ya, atau tidak implementasinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di surat edaran. Singkat saja, Pak Kamarudin. Kementerian Agama tentu tidak dalam kapasitas ya untuk memberikan hukuman ya atau sanksi terhadap mereka yang tidak menerapkannya. Yang kita lakukan adalah pembinaan berkelanjutan. Terus-menerus kita harus melakukan pembinaan kepada masyarakat kita. Jadi dengan surat edaran ini tentu tidak serta-merta semuanya pasti langsung menerapkan. Saya kira di sini butuh kerja keras, ya, butuh kebersamaan, kolaborasi, dan butuh pembinaan berkelanjutan dari kita semua. Sementara itu, MUI memberikan sejumlah usulan terkait pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Tadi Prof. Komar bilang bahwa banyak orang yang tidak merasa tenang dan terganggu ya. Tolong dibuat klaster-klasternya, lalu dilakukan perubahan ya, di mana muazzinnya dan orang yang baca Al-Qur'annya orang yang qori ya, dengan suara yang lemah lembut yang bagus gitu ya. Kira-kira habis itu reaksinya gimana? Masih komplain atau tidak itu? Saya pengen Kementerian Agama saya bertanggung jawab juga ya. Kalau ada orang komplainnya kenapa? Majority saya yakin karena suaranya dan volume suaranya sangat tinggi ya. Suaranya tidak enak, karena volumenya tinggi ya mengganggu hati. Tapi kalau seandainya suaranya diatur tadi maksimal 100 desibel ya, kemudian yang azannya enak ya, yang baca Al-Qur'annya enak ya, saya yakin meskipun berbeda agama ya, belum tidak percaya saya gitu. Karena saya juga senang juga mendengar lagu-lagu yang dari agama lain gitu, tidak terganggu saya gitu kan. Asal enak gitu. Kalau nggak enak ya nggak bisa saya terima itu kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya adalah sebenarnya karena bunyi ya. Ini bunyi ini pada dasarnya netral dan semua orang akan senang dengan bunyi yang indah ya. Orang akan senang dengan bunyi yang enak gitu, kedengarannya. Oleh itu menurut saya ya sekarang cobalah dibuat praktek oleh Kementerian Agama ya. Tempat-tempat yang selama ini banyak keluhan ya, coba muazzinnya diganti dan qori'nya dan yang baca selawatnya diganti dengan orang yang betul-betul profesional gitu. Saya kira akan berbeda hasilnya. Terima kasih. Tim TV One mengabarkan.